Satukan niat, asalkan terlihat. Dekatkanlah merahmu dan mulai langkahmu. Saya Anandita Mapes Adi. Saya Devina Hermawan. Saya Patricia Gal yang akan menjadi host Berani kali ini. Bersama Generasi Kini adalah sebuah program kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pelataran Indonesia. Di mana tiap episode akan menampilkan generasi muda Indonesia yang pastinya inspiratif dalam bidangnya masing-masing. Berani ditujukan untuk membangun semangat berkarya anak bangsa karena selama pandemi kita sudah cukup terpapar dengan berita yang kurang menyenangkan. Lewat Berani, kami ingin menyampaikan pesan-pesan positif, pesan-pesan membangun, dan pesan-pesan inspiratif yang membuat kita semakin optimis dan semangat. Dan salah satu hal yang bisa bikin kita bahagia adalah berkarya lewat kuliner. Tema kita kali ini adalah dunia kuliner Indonesia di mata generasi kini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang para pemuda-pemudi Indonesia yang berhasil membuat inovasi di bidang kuliner. Kecintaan mereka terhadap makanan, minuman, dituangkan dengan semangat optimisme dan semangat berkarya dengan karya-karya mereka di bidang kuliner. Dan tentunya semakin termotivasi untuk kita berkontribusi pada bangsa kita pastinya. Hai teman Berani, masih bersama saya Devina Hermawan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk bahas yang sedap-sedap. Karena di sesi pertama ini kita akan membahas uniknya teknik memasak dan juga rempah Indonesia. Dan aku nggak akan sendirian, kita akan undang the one and only Jerry Andrian. Halo Chef Devina, apa kabar? Hai Jerry, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Jer. Pastinya Chef. Ya, nah Jer, semenjak penampilan Jerry di MasterChef Indonesia, Jerry juga sekarang ini telah mengolah bisnis kuliner sendiri ya, dan YouTube channelnya juga udah lebih dari 100.000 subscribers nih. Dan kalau aku lihat-lihat, kamu ini sering banget berbagi aneka resep cimol di YouTube. Wah, ini khas Indonesia banget gitu ya, kenyal-kenyal, sedap pastinya. Dan Jerry, coba boleh ceritain dong pengalaman Jerry memulai tertarik di bidang kuliner ini dan sehingga lanjut sekolah kuliner, dan juga boleh share target Jerry sebagai chef Indonesia itu apa? Oke, kalau ditanya mengenai perjalanannya kenapa bisa sampai terjun ke dunia kuliner itu cukup panjang sih Chef. Tapi saya bakal cerita sesingkat mungkin. Jadi actually dari zaman kecil, dari dari zaman SD, SMP itu saya udah lumayan tertarik sama dunia kuliner. Waktu itu saya suka ikut papa saya tuh kayak belanja komoditi di pasar. Jadi dari sana saya mulai tahu kayak rempah-rempah Indonesia, bahan-bahannya apa gitu. Dan pada akhirnya pas SMA itu rasa cinta akan dunia kuliner makin besar. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil kuliah di perhotelan, tepatnya di bidang kuliner tuh. Pas mau mulai masuk, saya ingat jelas waktu itu ada saudara saya ngomong ke mama saya, tante itu Jerry mau ambil kuliner, yakin? Emang ntar gimana masa depannya gitu. Nah di situ ya pernah kayak masuk ke hati ya, wah gimana nih pilihan saya tepat nggak ya gitu. Dan ternyata saya bisa buktiin gitu, ternyata pilihan saya tepat. Jadi selama saya 3,5 tahun kuliah di sekolah perhotelan di kuliner, saya kayak cukup berhasil gitu di bidang akademik. Di sana saya bisa lulus jadi lulusan terbaik ketiga dari sekian ratus angkatan. Wow, keren banget. Terus juga pas di 3,5 tahun itu saya jadi mahasiswa yang cukup aktif juga, siap kayak ikut lomba sana, ikut lomba sini gitu. Dan sempet saya ikut lomba itu saringan tingkat daerah di Jawa Barat tuh. Dan puji syukur waktu itu saya lolos di Jawa Barat. Terus saya lanjut lagi ke tingkat nasional, lawan dengan beberapa pemuda-pemudi Indonesia dari tiap provinsi. Dan puji syukur saya lolos lagi. Wow. Dan akhirnya dapat kesempatan dari pemerintah Indonesia, tepatnya Kemenaker waktu itu, buat dapat pelatihan masak lagi selama 10 bulan tuh Chef. Oh, Dan di tahun 2018 akhirnya saya diberi kesempatan buat wakilin Indonesia di ajang World Skill Asian Bangkok 2018. Nah mungkin dari
dari perjalanan itulah, dari momen itulah yang meyakinkan saya bahwa ambil dunia kuliner itu nggak salah gitu loh. Dan makin kesini ya makin semangat buat terus berada di dunia kuliner. Oke, nah untuk targetnya sendiri sebagai chef Indonesia mungkin ada, Jerry? Oke, kalau ditanya target sih mungkin waktu 2-4 tahun yang lalu waktu zaman kuliah pernah juga sempat kerja di hotel industri. Target saya sih pengen banget ya bisa jadi kayak kepala dapur, jadi chef di hotel atau restoran, jadi eksekutif chef gitu. Tapi makin kesini ya harus adaptasi juga kayaknya chef ya, lagi pandemi gini buat terjun lagi ke hotel industri itu cukup susah. Dan saat ini sih target saya ya menargetkan apa yang ada di depan mata aja gitu. Saat ini kan saya cukup dikenal orang gitu, bisa dibilang juga public figure di bidang kuliner. Jadi untuk saat ini ya target saya sih lebih membangun image saya lagi biar bisa lebih menginfluence lagi kepada masyarakat luas mengenai kuliner sih chef. Wow, keren banget Jerry. Pastinya itu perjalanan ya, sebuah perjuangan yang bukan terjadi dalam sekejap gitu kan, ada prosesnya ya. Dan kalau ngikutin MasterChef nih, kita bicara tentang MasterChef ya. Jadi kan dari MasterChef season 7 ya. Dan di first round grand final, kamu tuh sempat diberi tantangan untuk membuat set menu dengan tema inspirasi Nusantara, ya nggak sih? Ya. Nah, ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang dialami ketika memasak masakan Indonesia? Dan juga menurut Jerry nih, apa ciri khas teknik memasak yang unik pada masakan tradisional Indonesia? Oke, kalau ditanya tantangan ketika masak masakan Indonesia ya, saya nggak terlalu mikir kalau masakan Indonesia itu sebuah tantangan gitu. Karena emang saya ketika masakan Indonesia enjoy aja gitu chef, jadi nggak terlalu mikir kalau ini adalah sebuah tantangan. Tapi kalau ditanya masakan Indonesia susah atau enggak, saya bakal jawab it's totally hard gitu. Dari segi komposisi itu kan masakan Indonesia benar-benar kompleks ya chef ya. Betul. Dari segi rempahnya mungkin ada puluhan, dari satu gigitan rendang aja mungkin ada puluhan rempah gitu. Dan hal-hal itu sih yang bikin kayak wow, ternyata masakan Indonesia sekompleks ini ya. Tapi justru itu malah yang menjadi semangat gitu buat mempelajari lebih mengenai masakan Indonesia. Iya, betul banget ya, karena beda sama masakan yang lain gitu kan, dan itu juga yang menjadi ciri khas masakan Indonesia dibanding masakan lain ya. Betul banget chef. Oke, kita lanjut ke next question ya. Nih, bagaimana sih cara kamu mengangkat makanan khas Indonesia yang sudah ada dengan kompleksitas paduan rempahnya, namun disajikan dengan cara yang berbeda? Jadi mungkin dibikin lebih modern gitu. Nah, kalau ditanya masak-masakan Indonesia dimodernin, itu sering banget saya lakuin pas di galeri chef, pas tantangan. Kayaknya hampir setiap di challenge mungkin sekitar 60-65% masakan yang saya masak itu masakan Nusantara mulu di galeri. Dan biasanya yang saya lakukan itu untuk lebih memodernisasi, saya nggak terlalu mengganti-ganti dari segi rasa, karena menurut saya masakan Indonesia itu rasanya udah benar-benar enak ya chef ya. Betul. Benar-benar kompleks, udah benar-benar oke banget dari taste, dari flavor, semua udah oke. Jadi biasanya yang saya lakukan itu lebih ke mengganti teknik dan juga dari segi tampilan, dari segi plating. Itu sih chef. Jadi tetap jati diri dari masakan Indonesia tuh tetap harus menonjol gitu kan dalam sebuah hidangan, walaupun lebih modern kan. Nah, oke Jet. Iya, betul banget. Aku setuju banget sih kalau itu. Oke, ini next question ya. Ini kan sekarang kita lagi di masa pandemi nih. Tentunya menjaga pola hidup sehat itu tuh bisa dimulai dari menjaga pola makanan. Nah, menurut Jerry bagaimana kita bisa mendorong publik untuk bisa beradaptasi lagi menghadapi pandemi dengan baik melalui makanan? Oke, lagi pandemi gini yang pastinya kesehatan nomor satu ya chef ya. Jadi mungkin kalau dari segi masyarakat, dari saya sendiri deh, semenjak pandemi saya mulai lebih hidup sehat sih chef. Dari apa yang saya makan, apa yang saya konsumsi itu lebih saya pilih-pilih lagi. Mungkin kita bisa lebih makan makanan kayak buah-buahan, sayur-sayuran lebih banyak. Dan juga nih, syukurnya kita terakhir di Indonesia, di mana kita punya komoditi yang banyak banget kan ya chef. Betul. Ya rempah-rempah segala macam. Nah, rempah-rempah itu sebenarnya bisa banget tuh buat kita konsumsi, dan itu kan salah satu komponen yang bisa memboost imun kita ya di kala pandemi ini. Betul, makanya itu selain enak juga
khasiatnya ya dari rempah-rempah Indonesia gitu kan. Benar banget, Chef. Nah, oke, terakhir nih. Kalau misalnya Jerry diminta untuk membuat tagline ya untuk pemuda-pemudi Indonesia generasi saat kini, apa nih kira-kira tagline yang paling tepat? Oke, jadi tagline ini udah saya pegang Chef dari zaman kuliah, yaitu follow your passion, do your best, and success will come to you naturally. Dan ini benar-benar sih terrealisasikan gitu di kehidupan saya. Hai teman berani, saat ini saya sudah bersama dengan Helga dan Max. Helga dan Max adalah founders dari Burgreens. Burgreens itu bisa dibilang menjadi salah satu pioneer terbesar dalam vegan food di Indonesia. Yuk kita kenalan sama Helga and Max. Hai Helga and Max. Hai Dita. How are you? Baik, sehat. Sehat Sehat. gimana? Aku sehat, puji Tuhan. Helga sama Max, sebelum kita mulai diskusi yang lain, mungkin Helga sama Max boleh dong ceritain gimana sih background story-nya Burgreens? How did it? Come alive gitu. Iya. Iya, iya. Gimana sih bikin Burgreens sekarang dari dulu? Iya. Boleh banget. Helga mungkin? Boleh aku yang mulai ya. Jadi awalnya tuh, aku adalah praktisi pola makan nabati dari umur 15 tahun. Oh wow. Iya, jadi before it was cool, way before. Kalau waktu itu aku awalnya mengganti pola makan gara-gara aku tuh ada kondisi autoimun. Jadi aku ada kondisi autoimun yang sudah ditreat dengan obat dan tidak sembuh. Terus baca-baca buku tentang self healing melalui nutrisi. Nah, buku-buku ini tuh merekomendasikan pola makan nabati untuk untuk penyembuhan alami gitu. Dan basically aku coba, terus 2 tahun kondisi autoimunku tuh membaik total. Kayak penyakitnya pokoknya berangsur-angsur hilang, dan dari situ aku jadi passionate kan tentang pola makan nabati dan belajar lebih banyak tentang manfaatnya untuk kesehatan, umur panjang, dan manfaat lingkungan. Nah dari situ selalu pingin melakukan sesuatu sih di area ini, tapi waktu itu kuliah di Belanda dan ketemu Max. Terus ya Max juga punya story-nya lah kenapa dia tertarik gitu. Ya kalau aku sih dulu sebenarnya pemakan daging banget ya. Big meat eater. Big meat eater ya. Maksudnya setiap kali makan harus ada daging, jarang ada sayur. Kalau belum ada daging Nggak ya. ada daging, Iya. nggak ada ayam tuh nggak afdol. Terus beli buah kalau hanya diskon, kalau lagi diskon doang di supermarket. Nah terus dari situ at the same time juga nonton satu dokumenter yang kayak menunjukkan bahwa ternyata pola makan kita itu mempunyai kontribusi besar banget sama jejak karbon lingkungan seseorang. Ya, in this case me gitu. Gue selalu berpikir gue ini orang yang pencinta lingkungan gitu dan lain-lain. Tapi ternyata nggak juga kalau ngeliat dari pola makan. Nah, jadi dari situ langsung sih ngomong sama Helga gitu ya, gimana caranya kita bisa ngebawa pola makan nabati ya, itu yang mungkin relevan buat generasi muda gitu. Gimana membuat satu konsep makanan yang menarik gitu, karena kan pola makan nabati dianggap kurang menarik karena hal-hal tertentu gitu sih. This is very interesting. Berarti kan soalnya banyak juga orang yang buat bisnis karena there's a demand for it. Tapi kalau dari Max dan Helga, sebenarnya bisnis ini mulai dari benar-benar pengalaman diri sendiri ya. So it actually came from your own life, gitu kan? Betul. Nah, kalau di Burgreens ini, kalau Max sama Helga, pembagian tanggung jawabnya tuh gimana? Penasaran? Gitu. Iya. Jadi kalau Max itu he's the product guy. Oke. Jadi dia the chef lah yang kayak R&D, terus sourcing ke petani dan lain-lain, quality control. Pokoknya all that side of the business itu di bawah dia. Production lah ya. Production. Kalau gue itu fokusnya di bisnisnya, jadi kayak ya manajemen, marketing, sales, HR itu semuanya under me. Ya. Gitu. Ya, Nah, ya. mungkin ini pengen tanya ke Max nih. Gimana sih Max, your steps dalam menyempurnakan produk, menyempurnakan resep? Tadi sempat kita bicara sedikit tentang R&D-nya ya. Iya. Mungkin bisa juga ceritain ke teman-teman, what's the process like? Was it an instant trial and error, atau was it a long process, atau gimana? It's a trial and error, it's a long process sih. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya, karena sebenarnya tadi yang aku bilang kan, dulunya kita nggak pernah terbiasa untuk melakukan satu kuliner nabati gitu. Betul. Ya kan, terus tiba-tiba gara-gara kayak gini ya kita harus kayak jadi mengeksplor banyak hal sih gitu. Jadi just to give you an example gitu, dulu pas di Burgreens di awal kan menunya banyaknya yang burger, western lah, ya kayak western influence lah. Itu resepnya ada satu namanya Mighty Mushroom. Itu kita Mushroom aku Ini gitu tuh ya. That's my favorite.
Iya, betul. Nasi mushroom ya. Nah, itu lama sekali loh penyempurnaannya, 8 bulan total. Oh wow. 8 bulan gitu. Jadi waktu itu mungkin sedikit R&D prosesnya yang menurutku menarik ya. Kita tinggal sama 8 orang Indonesia gitu ya. Jadi aku tuh berarti mereka my guinea pig gitu. Jadi aku kasih mereka setiap hari burger ini gitu ya, dari mereka bilang nggak enak gitu kan. Sampai nggak mau makan lagi, baru kita dapat kayak satu formulasi yang kayaknya bisa di replicate gitu. Nah itu sih kayak contohnya yang paling awal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu pas kita nyampe ke Indonesia ya terutama ya, kita juga sadar bahwa nggak semua orang Indonesia bisa makan burger setiap hari atau makan western setiap hari. Betul. Terus kita juga ngerasain enaknya Kuliner makanan Indonesia. kuliner Indonesia juga gitu kan. Akhirnya Ya dong, bangga dong. bangga banget. Nah jadi dari situ sih sebenarnya kita ada transisi gitu. Dari yang tadinya western influence terus lama-lama jadi sekarang jauh lebih banyak Indonesian influence malah gitu. Jadi kayak ada bikin kuliner-kulinernya. rendang, sate taichan, sate marangi. Nah, tadi menu-menu yang Helga sebutin, sate taichan, sate marangi. Sebenarnya kan itu sesuatu yang baru ya. Soalnya jujur aja, ketika orang dengar vegan food, obviously itu bukan sesuatu yang langsung kayak oh vegan food makan sate, enggak. Apalagi di Indonesia yang memang tren ini bisa dibilang baru muncul beberapa tahun terakhir lah ya. Iya. Gimana nih Helga, apalagi dari segi manajemennya dan kamu lebih dari sisi bisnisnya, gimana kamu menanggapi persepsi itu kalau vegan food is so much more than just makan sayur, makan salad, dan kamu bisa olah itu, gimana caranya? Iya, jadi bener banget. Jadi gini, sebenarnya pola makan nenek moyang kita di Indonesia yang umurnya panjang-panjang, setelah diteliti, itu tuh mereka banyak sekali makan sayur. Bahkan pola makan mereka tuh 90% nabati, occasionally mereka makan daging. I see. Itu pola makan nenek moyang kita. Kayak tempe bacem, gudeg, gado-gado, ketoprak gitu ya. Iya. Tapi kita nggak pernah nge-label itu sebagai vegan food. Itu kayak tradisi kuliner Makanan aja, nenek moyang. tumis-tumisan kita gitu kan, Iya. lawar gitu ya. Kita nggak pernah ngomong itu vegan food. Dan vegan food atau plant-based food trend itu memang datangnya dari western. Jadi makanan yang dipotray di media itu selalu yang salad, green bowl bar, couscous, quinoa, chickpea gitu kan. Padahal kita punya tempe, kita punya tahu, kita punya aneka jenis sayur, daun pisang, jantung pisang gitu kan, nangka yang sering bisa jadi meat alternatif. Nah jadi yang kita lakukan di sini ya kita mencari makanan apa yang paling disukai dan populer di Indonesia, kita bikin vegannya sehingga orang tuh bisa mengubah persepsi bahwa oh makan vegan itu artinya hanya sayur-sayuran yang bland, tapi actually gue masih bisa enjoy makanan yang gue suka. Vegan rendang, nasi padang ada. Gue mau makan sate, gue mau makan soto, gue mau makan nasi goreng, bahkan telur itu bisa dibikin vegan gitu. Jadi kita menggabungkan itu sih makanan yang populer sekarang dengan konsep vegan, dan supaya menormalize ini sehingga misi kita tuh pinginnya orang yang nggak vegan pun bisa enjoy makanan nabati gitu. Gak jauh-jauh nih sebagai pelaku F&B, Iya. di situasi kayak gini, lagi pandemi, Iya. pasti pusingnya udah bener-bener 7 keliling kan. Aduh. Boleh ceritain nggak gimana cara Burgreens mengarungi badai pandemi ini? Apakah ada inovasi baru? Apakah gimana sih kalian? How did you guys like? Apalagi Burgreens punya banyak outlet kan ya? Iya. Gimana cara menghadapinya dari karyawan, dari market? Mungkin kita sebenarnya banyak banget product innovation justru lagi pandemi Ya, gini. kita R&D timnya kayak ngerasa sibuk banget sih dari pandemi gitu. Kayak kita dapat pressure lebih ya. Ada 3 produk baru yang kita keluarin sebenarnya soal pandemi ini. Yang satu vegan boba. Karena kita ngerasa di masa pandemi ini orang suka snack, tapi kita pingin menyajikan snack yang lebih guilt free. Jadi kita bikin vegan boba yang rendah kalori, rendah gula, bebas dairy, sehingga tidak menurunkan imun sistem. Oke. Gitu. Tapi tetap konsepnya yang orang suka kan. Iya, Gitu. boba lah ya. Boba, Boba is gitu. boba ya. Boba is boba, betul. Terus boba. Terus yang kedua kita Green Rebel Foods, itu kan yang daging nabati yang bisa dibeli langsung konsumen atau berkolaborasi dengan teman F&B lain. Iya. Dan yang ketiga Burgreens Fried Chicken, di mana chickennya kita bikin dari kedelai non GMO, tapi you will get everything you love about fried chicken there. Cuma ya bebas hormon, bebas kolesterol, bebas antibiotik gitu. Jadi inovasi produk kayaknya kental sih di gimana cara kita menghadapi pandemi. Yang kedua kita juga ada adjustment di price. Jadi kita tahu kan lagi pandemi gini banyak orang berhemat. Jadi kita ngeluarin menu-menu yang lebih affordable. Sama marketing kita pun yang tadinya heavy di offline, karena kita kan bisnis retail ya, jadi punya betul. banyak toko, kebanyakan tuh di toko gitu loh. Iya. Ya kita jadi move semuanya ke online gitu. Itu
sih. Jadi Kalau untuk karyawan, ya puji Tuhan kita ngusahain banget supaya nggak ada layoff gitu. Jadi kita yang ngelakuin efisiensi di bidang lain. Jadi memang pandemi ini emang justru sibuk-sibuknya ya, nggak bisa diem dan harus terus think Lumayan. outside the box untuk gimana pertama to survive dan kedua tetap terdepan ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir buat Helga sama Max, mungkin bisa jawab masing-masing ya. Kalau kamu diminta untuk bikin tagline untuk generasi kita, terutama dalam menyemangati mereka dalam masa pandemi ini, tagline-nya apa? Ini satu aja kali ya. Kalau dari aku, beranilah memulai sesuatu yang berbeda bila kamu rasa benar. Hai semua teman-teman Berani, kembali lagi di Berani bersama saya Patricia Gal. Gimana, masih semangat kan? Pasti dong, kita harus tetap optimis walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini ya kan? Kali ini kita akan ngobrol lebih banyak tentang startup F&B lokal berstandar internasional. Lalah gak sih? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol bareng Elisa Suteja yang merupakan co-founder Fore Coffee, sebuah startup Indonesia yang berfokus pada bidang minuman olahan kopi yang pastinya 100% asli Nusantara, 100% made in local, Naka. Maaf, kenapa jadi Thailand ya, Say? Sedikit biografi tentang Elisa Suteja ya. Diana Papilaya ya, Say. Ini baru berumur 29 tahun. Yes, dan dia adalah lulusan Prasetya Mulia Business School. Dan sebelum dia menjadi co-founder of Fore Coffee, sebelumnya tuh dia adalah seorang senior analyst di perusahaan venture capital. Halal. Dan you know what? Si Fore Coffee ini dan juga Elisa Suteja ini masuk loh guys ke Forbes 30 Under 30 Asia 2020. Oh my god, give round of applause dulu dong guys. Ini anak muda Indonesia luar biasa. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja ya sama Elisa. Elisa, hai. Gimana kabarnya di sana? Hai, Gimana kabarnya, Bu? baik. Ini lagi di pelataran Cilandak, cerah. Oh, cerah ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Kita doakan semoga selama live ini tidak ada hujan-hujan memanja itu ya, Say. Alright, nah teman-teman Berani, Elisa ini sempat, yang tadi aku bilang, sempat masuk di daftar Forbes 30 Under 30 Asia pada tahun 2020. Mungkin Elisa, may you introduce yourself ke teman Berani kita, monggo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Suteja, one of the co-founder of Fore Coffee. 29 tahun seperti yang Patricia bilang, dan very happy to be here with you guys. Alright, sebelum membuat Fore Coffee nih, Elis, kalau nggak salah tuh kan kamu pernah menjadi senior analyst di sebuah perusahaan venture capital kan? Yep. Dan as we all know nih ya, kerja di venture capital itu sangat berhubungan dengan dunia startup. Mungkin boleh diceritain nggak apa aja pengalaman dan pelajaran yang kamu dapat di sana, dan siapa tahu bisa menjadi tips buat teman-teman Berani yang mungkin ada minat menjadi entrepreneur muda. Silakan. Ya, jadi memang sebelum di Fore, saya kerja di venture capital as senior analyst. Jadi di posisi ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak ngobrol sama startup di dunia luas, tapi lebih ke portfolionya venture capitalnya gitu. Jadi memang kayak portfolio yang kita punya sebenarnya cukup banyak, dan the venture capital itself invest in a seed funding gitu. Jadi memang pendanaan pertama yang diterima sama perusahaan teknologi biasanya. Kalau misalnya yang saya pelajari sih lebih ke mentalitasnya ya. All of these founders is very young dan juga percaya bahwa teknologi ini sebenarnya bisa membuat perubahan. Jadi saya sih sebenarnya banyak belajar akan optimismenya dan juga kegigihannya untuk melihat peluang sih. Jadi menurut saya goalnya adalah sebagai brand kita harus kreatif ya untuk cari tren apa yang kira-kira customer mau. Jadi
saya rasa untuk brand untuk pengen tingkatin relevansinya ya we have to evolve and understand how the market goes gitu. Wow, jadi emang harus belajar selalu customer behavior ya. Karena at the end of the day kita menuju ke sales-nya, betul? Betul sekali. Alright, tapi kan seperti yang kita tahu nih industri F&B kan emang sangat masif ya. Selain saingannya banyak, dalam segi pengemasan pun harus fresh. Gimana sih cara kamu menjaga bisnis kamu untuk tetap sustainable baik dalam segi bisnis dan lingkungan, terutama di saat pandemi ini? Iya. Gimana tulis? Jadi sebetulnya even before pandemi atau regulasi dari pemerintah, Fore ini punya salah satu value untuk bisa jadi brand yang terdepan dalam hal eco-friendliness nih. Gitu. Jadi cup yang kita gunakan itu reusable dan juga waktu dulu memang kita belum harus wajib pakai paper bag, kita udah kasih paper bag ke customer kita karena kita tahu bahwa Fore ini salah satu sales channel yang besarnya delivery nih. Nah, waktu kita banyak delivery kan sebenarnya banyak sekali plastik yang digunakan gitu umumnya gitu. Jadi kita sebenarnya pengen coba kenalkan nih harapannya juga bisa influencing brand-brand lain ya untuk melihat bahwa walaupun biasanya kopi itu kan identik dengan produk yang ya harganya tidak terlalu mahal. Jadi kalau misalnya kita mau kasih kemasan yang bagus itu kayak aneh gitu. Tapi kita pengen kasih bahwa kalau yang namanya kita pengen kasih value ke customer kita pengen create the sustainability chain ini, ya it's okay to invest gitu. Hebat, Fore Coffee sangat inspiratif ya, benar-benar aware sama brandingnya, outlooknya, tapi juga rasanya, asik. Tapi nih boleh berbisnis juga, tapi jangan lupa untuk memberikan dampak yang baik bagi sekitar kita. Ini Fore Coffee banget ya. Dan kita masih ada lanjut lagi pertanyaan terakhir nih untuk Elisa. Jika kamu, Elisa, diminta untuk membuat tagline untuk pemuda-pemudi Indonesia generasi sekarang, what would it be? Jangan takut untuk mencoba sebetulnya. Jadi kadang orang tuh merasa ketika kita coba tuh harus all out, harus full, harus modalnya besar gitu. Tapi sebetulnya banyak sekali cara untuk kita itu bisa validasi dulu. Ide gue tuh orang ada yang mau beli nggak sih? Gitu. Aku sih selalu menyarankan untuk mereka untuk coba dan validasi. Ambil sampel size kalau biasanya ya dan bilang oke, get the sample size dulu. Orang-orang ada yang sizable nggak sample size-nya, terus responnya seperti apa. Dari situ kita sesuaikan sampai akhirnya udah percaya diri lah pasti ketika kita tahu oke, dari assessment dari proses yang dilakukan kayaknya ini harusnya bagus nih responnya. Jadi pasti kita as a entrepreneur juga rasanya lebih confident ketika kita launch gitu. Mungkin kalau aku boleh tambahin kayak banyak banget anak muda yang ketika kita bikin bisnis itu yang dicari ya pengakuannya itu. Kayak misalnya Pat bilang kayak oh ya Forbes segala macam. Kayak I'm very grateful and very happy that me and the team bisa achieve gitu. Tapi aku nggak pengen ketika orang tanya ke aku kayak gimana caranya achieve itu gitu, karena it's actually one of the things yang akhirnya kita dapat ketika apresiasi selalu bagus lah, tapi jangan sampai goalnya itu untuk dapat apresiasi gitu. Itu sih. Betul. Ya, dan juga mungkin harus menggunakan hati juga kali ya when you do something and you have to believe on your product juga. Ketika lo percaya dengan produk lo dan lo menjadi ambasadornya pribadi, pasti gue yakin itu akan terpancar juga ke yang lain, ya nggak sih? Iya, betul. Oke, thank you banget lo Elis, seru banget ngobrol-ngobrolnya, bisa kulik-kulik tentang Fore Indonesia ini yang sudah go international. Terima kasih banyak kepada semua tamu berani kali ini yang sudah membagikan semangat berkaryanya dan membuat industri kuliner Indonesia lebih maju lagi. Sebagai sesama orang Indonesia, kita harus bangga dengan produk lokal. Dan kita harus terus mendukung produk lokal supaya bisa terus berkiprah di mancanegara dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Saya Anandita Mapasadu. Saya Patricia Gal. Saya Devina Hermawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!
semua kesempatan bersama generasi kini.